apakah benar Nabi Ibrahim itu agamanya Yahudi, Kristen dan Islam? Apakah benar penghuni pertama daripada Palestina itu adalah Israel hari ini yang beragama Yahudi? InsyaAllah mudah-mudahan 45 menit ke depan pembahasan ini dapat kita selesaikan. Kemudian satu lagi, apa pula perbedaannya dengan Zionis? Karena di sana ada Zionis, ada Yahudi, ada Israel, ahli kitab, Bani Israel, dan banyak sekali istilah-istilah yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun kitab-kitab sejarah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pertama sekali pernyataan yang mengatakan Nabi Ibrahim membawa 3 agama dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima." Tidaklah Ibrahim itu membawa agama Yahudi dan tidak pula membawa agama Nasrani, akan tetapi Ibrahim itu seorang yang lurus lagi berserah diri. Bermakna tidaklah Nabi Ibrahim itu membawa agama Yahudi. Seluruh para nabi membawa satu agama. Tengok dalilnya surat An-Nahl ayat yang ke-36. Setiap para nabi membawa satu agama, yaitu agama Islam. Lalu kemudian, kapan munculnya agama Yahudi ini? Islam jelas yang membawa adalah para nabi. Sementara agama Yahudi, siapa pertama kali pencetusnya? Ada yang mengatakan agama Yahudi ini dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Ini pun tidak benar. Karena Nabi Musa tidak pernah mengajarkan menyembah selain kepada Allah. Kaum Nabi Musa ini disebut Bani Israel, atau bahasa kitanya Bani Israel. Israel itu merupakan nama daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik Bapak Ibu, mohon perhatian ke depan supaya tak salah paham nantinya. Karena kalau salah paham itulah yang terjadi. Terbalik dalam menyampaikan fakta. Sampai ada yang mengatakan Hamas itu adalah teroris. Ini fatal sekali. Maka mohon perhatiannya ke depan supaya nanti tidak salah paham. Baik, saya mohon izin untuk menulis. Karena saya akan banyak menulis nama-nama terkait sebenarnya Nabi itu silsilahnya kemana? Dan Yahudi itu munculnya kapan? Nanti kita cek. Kita cek nanti. Yahudi ini munculnya di zaman siapa? Dan apakah betul Yahudi itu adalah agama yang dibawa oleh para Nabi? Saya mulai kisahnya dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ini disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para Nabi. Karena ketika kita urut ke atas, Nabi Ibrahim ini bernasab, nama ayahnya Tarah, ayahnya lagi bernama Nahur, kemudian ayahnya bernama Abir, ayahnya bernama Syam, Syam anak daripada Nuh alaihi salam. Jadi ini susunan ke atas. Dari nama-nama ini, kita tidak menemukan istilah Yahudi. Bermakna nasabnya ke atas sampai ke Nabi Adam alaihi salam, nama Nuh atau nama-nama itu tidak ditemukan dengan nama Yahudi. Nabi Nuh alaihi salam punya 4 orang anak. Syam, Ham, Yafis, Kan'an. Nanti anak-anaknya ini berkembang biak, beranak pinak sehingga menjadi kabilah-kabilah besar. Adapun Kan'an yang saya lingkari, itulah anak yang diceritakan di dalam Al-Quran yang tidak mendengarkan ajakan ayahnya. Ya bunayya irkab ma'ana. Wahai anakku, ayo naik ke perahu ini, kata Nuh alaihi salam. Lalu apa jawaban Kan'an ketika itu? Sa'awi ila jabali yaqsimuni minal ma'. Wahai ayah, saya tidak ingin naik ke perahu itu
saya akan cari gunung tertinggi agar aku selamat dari air ini. Kata ayahnya, la asimal yauma, tidak ada keselamatan pada hari ini. Fakana minal muqraqin, akhirnya Kan'an tenggelam dan mati. Tinggallah 3 anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh alaihi salam, Syam menjadi bapaknya orang Arab. Bangsanya disebut nanti bangsa Kan'an. Syam bapaknya orang Arab. Di mana mereka tinggal? Mereka tinggal di Palestina. Berarti penghuni pertama Palestina atau Baitul Maqdis itu adalah keturunan daripada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam agamanya Islam. Jelas ini Bapak Ibu? Islam. Berarti penghuni pertama di Palestina itu adalah orang yang Islam. Nah, Islam itu konsekuensinya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir dan seterusnya. Kita nggak bahas itu, khawatir nanti kepanjangan. Sementara Ham adalah keturunan orang Eropa, merantau daerah Eropa. Lalu kemudian berkembang biak pula Ham ini di Eropa. Sementara Yafis itu keturunan orang-orang Turki. Maka Imam Ibnu Katsir menyebutkan Ya'jud dan Ma'jud nantinya adalah keturunan daripada Yafis ini. Turki dan sekitar bin Mataushalah, bin Hanuh, Nuh itu nama Idris alaihi salam, bin Yar, bin Mahlail, bin Kinan, bin Sis, bin Adam, bin Anwas, bin Sis, bin Adam alaihi salam. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Nama ayahnya Lama, Mataushalah. Nama ayahnya Hanuh. Hanuh ini adalah Idris alaihi salam, Nabi Idris. Hanuh, Idris alaihi salam. Idris punya ayah Yar. Yar punya ayah Mahlail. Mahlail punya ayah Kinan. Kinan punya ayah Anwas. Anwas punya ayah Sis, Nabi Sis. Sis Adam alaihi salam. Di nasabnya. Bapak Ibu kalau mau lihat silakan cek dalam kitab tafsir, dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir di jilid yang pertama, halaman 400-an. Ini dia nasabnya. Adam punya anak Sis. Sis punya anak Anwas. Anwas punya anak Kinan. Kinan punya anak Mahlail. Mahlail punya anak Yar. Gelar daripada Yar punya anak Hanuh. Hanuh gelar daripada Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris punya anak Mataushalah Lama. Lama punya anak Syam. Kita ambil yang sini. Syam punya anak Nuh. Nuh punya anak Syam. Kemudian Abir. Ini ulama nasab berbeda pendapat. Ada yang menambahkan Rau, Faluh, Syalah. Tapi saya ambil yang terpendek saja. Abir, Nahur, Tarah, Ibrahim alaihi salam. Semua agama mereka, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Quran surat An-Nahl An-Nahl 36. Itu dalilnya. Karena berbicara sejarah mesti berbicara dalil, sehingga kita tidak asal berbicara saja. Di sini Bapak Ibu belum muncul istilah Yahudi. Maka terbantahkan orang mengatakan Nabi Ibrahim itu membawa 3 agama. Karena sampai hari ini kalau orang datang ke Israel sana mengunjungi makam Nabi Ibrahim, yang datang 3 agama ini. Islam, Yahudi, Kristen. Mereka berkunjung ke sana. Dan mereka mengatakan ibarat anak SD, SMP dan SMA, Islam itu anak SD baru. Sementara Yahudi itu sudah lama. Pertama sekali agama muncul adalah agama Yahudi. Ini adalah penyimpangan sejarah yang banyak dibaca oleh generasi muda kita. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Nabi Ibrahim alaihissalam digelari dengan bapak para nabi. Nabi Ibrahim punya 2 orang abang. Kita buat di sini. Dia adik beradik. Di mana buatnya? Di sini saja. Haran bin Tarah
Haran bin Tarah, kemudian adiknya yang bernama Nahur. Jadi mirip dengan nama datuknya. Haran punya seorang anak namanya Lut alaihi salam. Nabi Lut. Nabi Lut ini adalah ponakan daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Keturunan daripada Lut itu nantinya bersama Nabi Ibrahim alaihi salam, mereka hijrah ke Palestina bertemu dengan keturunan daripada Syam ini. Berarti mereka masih membawa satu keyakinan, yaitu agama Islam. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan jelaskan lagi. Nabi Ibrahim alaihi salam menikah dengan Sarah. Karena Sarah ini sudah hampir umurnya 90 tahun tidak kunjung diberikan anak, akhirnya Sarah menyarankan kepada Ibrahim untuk menikahi budaknya. Budaknya ini seorang wanita Mesir yang bernama Hajar Al-Qibtiyah Al-Misriyah. Hajar. Dari Hajar ini lahirlah anak bigulamin alim, anak yang sangat cerdas, bigulamin halim, anak yang sangat penyabar. Namanya Ismail alaihi salam. Nanti keturunannya Nabi Muhammad. Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Ismail berumur 14 tahun, lahirlah anaknya Nabi Ibrahim dari Sarah yang bernama Ishak. Setelah Sarah meninggal, Nabi Ibrahim menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama, yang dapat saya kasih hadiah. Enggak lambat kali. Kan harus cepat nih, nanti dapat nanti dicari di internet kan, dapat saya Ustaz katanya. Melayang HP saya. Karena sekarang ini kan gampang untuk cari referensi. Namanya Qanturah. Qanturah. Bukan Fanturah, Qanturah. Kemudian Qanturah binti Yaqtan. Genap 4, Pak Haji. Jadi 4 istrinya Nabi Ibrahim ini. Yang keempat namanya Hajun binti Amin. Hajun binti Amin. Dari Qanturah ini lahir 5 orang anak. Yang pertama namanya Madian, yang kedua Zamran, yang ketiga Saruj, yang keempat Yaksan, yang kelima Nasak. Lahir 5 orang anak. Dari keturunan Hajun binti Amin lahir pula 5 anak. Jadi zaman dulu tu anak mesti banyak. Ya. Kenapa harus banyak? Ya karena populasi masih sedikit. Dan kala itu memang dianjurkan seperti itu. Seperti Sarah mengatakan kepada Ibrahim, nikahilah budakku ini agar silsilah kenabian tidak terputus. Di sini lahir pula anak. Kita buat ke bawah saja. Namanya Kaisan. Kaisan ya Bapak Ibu, ya bukan Kaisang. Ini balik Kaisan. Karena kalau orang Bugis nyebutnya N ini kan jadi nge. Aslinya kata orang perawang itu perawan. Karena nggak bisa menyebut huruf N, perawang. Katanya begitu, wallahu a'lam. Betul atau tidak? Betul. Karena nggak bisa menyebut huruf N. Ini Kaisan. Baik. Ya. Yang kedua, ini namanya agak sulit disebut. Namanya Amim atau Umam. Kita buat aja Amim lah. Karena ejaan-ejaannya itu ulama tak sepakat. Yang ketiga, Luton.
Lutan. Bukan Lutan yang film itu bang, Lutan Tom Cruise, bukan itu ya. Kemudian yang keempat, Nafis. Bukan Yafis, Nafis. Nafis. Yang kelima, kita buat sini aja. Yang kelima, Saraj atau Suraj, agak mirip dengan ini. Saruj, karena ejaannya ejaan Saraj atau Suraj. Saruj atau Suraj, Saruj. Karena ejaan penyebutan nama itu lain-lain. Nah, Saraj atau Suraj. Nah, anak Nabi Ibrahim alaihissalam berjumlah 12 orang. Ada yang mengatakan Kenturah ini 6 orang anaknya, yang satu meninggal. Yang meninggal ini perempuan, namanya Dania. Tapi para ulama nasab tidak menyebutkannya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, dari keturunan ini akhirnya terjadi perselisihan antara Sarah dan Hajar. Akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar di Mekah Al-Mukarramah, yang mana kisahnya sangat populer sekali tentang kemunculan sumur Zam-Zam, Safa dan Marwah. Sementara Sarah dibawa oleh Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina. Dibawa oleh hijrah ke Palestina, berjumpa nantinya dengan keturunan daripada datuk moyangnya di Palestina yang sudah mulai beranak pinak di sana. Agamanya jelas. Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim adalah agama Islam, beribadah menyembah Allah di Baitul Maqdis. Berarti Baitul Maqdis sudah ada, Ustaz? Sudah. Baitul Maqdis itu Bapak Ibu, pembangunan antara Ka'bah Al-Mukarramah dengan Baitul Maqdis itu jaraknya hanya 40 tahun. Tengok di dalam kitab hadis Arba'in fi Falastiniyah, 40 hadis tentang Palestina. Ditanya oleh seorang sahabat, ayu masjid wudi'a fil ardi, masjid apa pertama sekali yang dibangun di muka bumi ini? Maka jawab oleh Nabi, Ka'bah Al-Mukarramah. Summa ay, kemudian apa lagi wahai Rasul? Baitul Maqdis. Kam bainahuma, berapa jaraknya di antara dua masjid ini? Arba'ina sanah, 40 tahun. Baik, sampai di sini jelas Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik, kita tarik ini. Kisah Nabi Ibrahim dari negeri Babilonia berpindah ke Baitul Maqdis Palestina. Akhirnya mereka hijrah ke sana dan tinggallah di Palestina. Apakah di Babilonia masih ada penghuninya? Masih. Karena peristiwa sebelum Ibrahim ini hijrah, Nabi Ibrahim berhadapan dengan seorang raja yang zalim, namanya Namrud. Namrud itu siapa? Namrud bin Kan'an. Bukan Kan'an yang ini kan sudah mati. Masih keturunan ini. Nah, Namrud bin Kan'an bin Lais bin Syam bin Nuh alaihi salam. Jadi Namrud ini sebenarnya masih keturunan Nabi Nuh. Tapi tentu keimanan seorang anak dengan seorang cucu atau cicit atau bapak dan cucu cicitnya tidak pernah sama. Kadang anaknya alim, ayahnya belum tentu alim. Kadang ayahnya alim, anaknya belum alim. Kalau sampai nanti kisah tentang Qarun, kita akan tahu siapa Qarun itu sebenarnya. Baik Bapak Ibu, akhirnya Nabi Ibrahim tinggal di Palestina. Singkat cerita, meninggallah Sarah, meninggal pula Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim menikahkan anaknya Ishak dengan seorang perempuan namanya Rifqah binti Batuil. Coba Pak Haji cari di internet. Rifqah binti Batuil. Penyebutan dulu il itu artinya Tuhan. Batuil artinya bait-il, rumah Tuhan. Rifqah ini punya seorang abang, kita buat sejajar, namanya Laban. Saya jelaskan memang detail Bapak Ibu, supaya nanti kita tahu letak sejarah itu. Di mana sebenarnya mereka ini. Yahudi yang hari ini mengklaim itu. Dan Israel itu di mana posisinya. Lalu kemudian setelah menikah dengan Rifqah binti Batuil, lahirlah dua anak kembar. Dari sini lahir dua anak kembar. Yang pertama namanya Ais, yang kedua namanya
Yakub. Yakub baru muncul di sini. Is ini kemudian hari Ais. Ais pakai sod Ais. Ais tulisannya gini, Ain ya sod. Ais ini di kemudian hari merantau ke Eropa. Merantau ke sini. Makanya Ais itu digelari dengan Walid Rum, bapaknya orang-orang Romawi. Di sini nih, Ais. Kemudian Nabi Yakub yang awalnya tinggal di Palestina, akhirnya merantau juga ke sebuah daerah dekat Babilonia. Nama daerahnya adalah Haran. Haran. Haran ini mirip dengan nama daripada datuknya, karena setelah Haran ini besar dan tumbuh dewasa, kemudian di kemudian hari menjadi penguasa Babilonia dan menjadi raja di sana. Negeri itu disandarkanlah kepada namanya, negeri Haran. Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam merantau ke Haran. Sesampai di Haran, Nabi Yakub bertemu dengan seorang perempuan yang cantik sekali. Baik, ini saya hapus dulu. Sudah hafal kan Bapak Ibu? Sudah hafal? Saya hapus dulu. InsyaAllah sudah hafal. Nanti tengok rekamannya. Karena nggak cukup nih. Oke, baik. Nabi Yakub alaihissalam merantau ke Haran, kemudian bertemu dengan seorang perempuan cantik jelita, Yakub, cantik jelita yang bernama Rohil. Rohil, Rohul, dekat-dekat memang. Rohil, kalau bahasa kita aja sebut dengan Rahel. Sesampai di rumahnya Bapak Laban ini, kan ditanya, saya mencari rumah Laban, kata Yakub kepada perempuan ini. Tolong tunjukkan. Ditunjukkanlah oleh Rahel sampai di rumah Bapak Laban. Ini dia, Bapak Laban ini berarti pamannya Nabi Yakub alaihissalam. Ini Yakub. Karena kata ibunya, pergilah engkau merantau ke Haran. Terjadi perselisihan dengan abangnya ke Eropa. Yakub ke Haran, jumpai pamanmu Laban. Sesampai di Haran, jumpa dengan Bapak Laban. Rupanya Nabi Yakub ini, karena masih bujang waktu itu, ketika menengok Rahel, akhirnya datanglah jatuh cinta. Karena laki-laki kalau nengok perempuan cantik, itu datang jatuh cinta, datang suka. Betul nak itu, Pak Haji? Salah. Dulu, sekarang enggak lagi. Apa kata Yakub kepada pamannya Laban? Wahai paman, bolehkah aku menikahi anakmu ini, Rahel? Kata pamannya, boleh. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Engkau mesti bekerja 7 tahun. Yang namanya laki-laki, Bapak Ibu, laut akan kuseberangi, gunung akan kudaki, bulan akan kuberikan padamu. Apapun itu adalah gombalan dia. Maka kata Yakub, saya siap wahai paman. Bekerjalah Nabi Yakub ini selama 7 tahun. Selesai bekerja 7 tahun, dia mendatangi pamannya kembali. Ditagih janjinya. Rupanya paman yang tadi bilang, saya tak bisa menikahkan engkau dengan Rahel. Yakub tadi itu merasa kecewa Bapak Ibu. Tapi Yakub orangnya alim, orangnya baik, tak pernah membantah. Jadi dengan siapa saya menikah wahai paman? Engkau menikah dengan kakaknya yang bernama Layya. Jadi adik-beradik. Nikahlah Yakub dengan Layya ini. Karena Yakub tadi cinta dengan Rahel, kemudian dia menawarkan dirinya, wahai paman, bolehkah aku memperistri 2 saudari? Kata pamannya, boleh. Karena zaman itu boleh Bapak Ibu. Sebab manusia masih sedikit. Boleh kata dia. Apa syaratnya wahai paman? Syaratnya bekerja 7 tahun lagi. Jadi genaplah Nabi Yakub bekerja dengan pamannya Laban selama 14 tahun, menikah pula dengan si Rahel. Lalu kemudian Bapak Ibu, dari keturunan Layya ini lahirlah 6 orang anak. Yang pertama namanya Ruben, yang kedua namanya Syamun, yang ketiga namanya Yahuza, yang keempat namanya Levi, yang kelima namanya Isakar atau Isakhar, yang keenam namanya Zabalun. Zabalun, 6 anak. Dia 6 anak.
Satu anak disebut ibnun. Ibnun. Kalau banyak anak namanya bani. Makanya bani Adam, bani ini, anak-anak Adam itu banyak. Ibnun, satu anak. Kalau bani, jadi banyak anak. Baik, kita tarik ke sini lagi. Rahel tidak kunjung punya anak. Akhirnya Rahel ini karena diberi oleh ayahnya Laban tadi satu orang pembantu yang bernama Balha. Akhirnya Balha, pembantunya Rahel, diberikan kepada suaminya. Jadi baik. Jadi pembantu. Si Laya punya satu orang pembantu juga, namanya Zulfa. Menengok adiknya memberikan pembantunya kepada Yakub, akhirnya si Laya memberikan pembantunya kepada Yakub lagi. Mantap betul. Di sini sekarang tak ada lagi. Genaplah istri Nabi Yakub itu 4 orang. Tenang ibu-ibu, ini Nabi Yakub. Ikut Nabi Yakub, bukan nak ada kini nak ada. Nanti anak Nabi Yakub ini 12 orang. 12 orang. Siapa saja istrinya? Dari Rahel, dari Balha lahir anak namanya Dan, kemudian Naftali. Naftali bahasa kitanya Natalia. Natalia. Rifka. Menjadi bahasa kita Rika. Kalau ada nama Rika berarti dari Rifqah ini. Kemudian dari Zulfa ini lahir pula 2 orang anak. Yang pertama namanya Asyur. Yang kedua namanya Jad atau Gad. Jad atau Gad. Berapa? 6 tambah 2, 8 tambah 2, 10. Sementara anak Nabi Ibrahim, Yakub 12 orang. Dari Rahel, karena Rahel itu orangnya cantik, jelita, soleha, pintar, lahirlah anak yang paling ganteng. Namanya Yusuf. Yusuf. Setelah Yusuf berumur sekitar 4-5 tahun, lahir pula adik Yusuf yang bernama Bunyamin atau Benyamin. Benyamin. Bukan Benyamin Netanyahu sekarang. Bukan itu. Nah, ketika melahirkan Bunyamin, Rahel ini meninggal dunia. Jadi itu riwayatnya Bapak Ibu, mengapa Yakub begitu sayang dengan Yusuf dan Bunyamin. Karena posisi Yakub di samping sebagai seorang ayah, dia juga berprofesi sebagai seorang ibu, mengayomi, memberi perhatian lebih. Karena istri-istri yang lain belum tentu seperti sesayang anak kandung. Meskipun sayang, tapi tak sesayang ini. Kecintaan berlebihan inilah yang menyebabkan abang-abangnya ini iri cemburu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Sampailah peristiwa itu suatu ketika Nabi Yusuf yang masih kecil mendatangi ayahnya. Apa kata dia? Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba was-samsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, tadi malam aku bermimpi 11 bintang. Ini kan -1, 11. Selain Nabi Yusuf, 11 bintang. Wal qamar was-samsa, bulan dan matahari, ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka sujud kepadaku semua. Kata ayahnya Yakub, wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpimu ini. Khawatir nanti abang-abangmu itu ada rasa tak suka. Yang namanya anak-anak bercerita juga dia. Begitu masalahnya. Anak-anak kan tak bisa dikontrol. Dia cerita. Ketika dia bercerita, ini abang-abangnya ini semakin tak senang. Dalam riwayat disebutkan, yang merencanakan pembunuhan kepada Yusuf ini 3 orang ini. 3 orang inilah. 3 orang ini. Bapak Ibu bisa cek di dalam tafsir Imam Ibn Katsir ketika beliau menjelaskan kisah surat Yusuf. Singkat cerita saja. Akhirnya mereka bawalah Yusuf ke dalam hutan untuk berburu. Kemudian dimasukkanlah Yusuf itu ke dalam sumur. Awalnya dia katakan, bunuh Yusuf, uqtulu Yusuf. Dia mengatakan Ruben. Kata Yahuza, jangan bunuh.
Kita buang saja ke satu tempat atau kita masukkan ke sumur. Akhirnya mereka bermusyawarah, diambillah keputusan dengan kita bunuh, kita masukkan saja adik kita itu ke dalam sumur. Fi ghayabatil jubb yaltaqidhu ba'da sayyarati in kuntum fa'ilin. Mudah-mudahan nanti dia dikutip oleh kafilah dagang yang mana mungkin dijadikan sebagai anaknya atau anak itu dijual. Ternyata benar diambil oleh kafilah dagang yang datang dari daerah Baitul Maqdis juga, kemudian dibawa ke Mesir. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, Nabi Yakub belum kembali ke Palestina. Nabi Yakub dan anak-anaknya ini masih tinggal di Haran di dekat Babilonia. Maka anak-anak yang 12 ini disebut dengan Bani. Kemudian Yakub karena orangnya alim, rajin beribadah, mengikuti perintah Allah, tak pernah melanggar, digelarilah oleh Allah dengan Israel atau Israel. Isra artinya hamba. Il artinya Tuhan. Maka Yakub itu disebut Israel adalah hamba Tuhan. Ini ada dalilnya di Al-Quran. Kullu ta'ami kana hilal li bani Israel. Seluruh makanan itu dihalalkan untuk Bani Israel. Illa ma harrama Israel. Kecuali yang diharamkan oleh Israel. Maksudnya siapa? Yakub, bukan Israel sekarang. Maka sifat Yakub ini baik, penyabar, ada permasalahan mengadukan kepada Allah, tak pernah menyakiti manusia, selalu berbuat baik, patuh, sayang kepada istri, sayang kepada anak dan seterusnya. Lalu kemudian sekarang muncullah sebuah negara yang disebut dengan Israel, di mana dia mengatakan kami Israel ini adalah Israelnya Yakub. Sama enggak karakternya Bapak Ibu? Enggak sama. Berarti Israel hari ini hanya mencatut nama saja, hanya menyangkutkan ke nama suci. Itu kan bisa saja dibuat kan? Bisa saja dibuat orang. Misalnya nanti suatu saat ada sekelompok orang datang ke negeri kita ini, ekonominya kuat, militernya kuat, kemudian menjajah kita. Sesampai di negeri Melayu, dibuatnya sebuah negara kecil namanya Muhammad. Tapi bangsa Muhammad ini bengis, kejam. Ketika kita serang, dia katakan, negara kami negara Muhammad, negara yang mana nama ini diambil dari kata Muhammad. Sementara perangai daripada bangsa itu tidak sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang berlaku dengan Israel hari ini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, dari sini belum muncul kata Yahudi. Berarti Yahudi itu jauh di bawah. Jauh sekali di bawah. Akhirnya Nabi Yakub tadi yang tinggal di Haran pindah ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Mereka tinggal di sana beranak pinak, sampailah tragedi Yusuf dijual dan Nabi Yakub bersedih sepanjang hayatnya. Kemana Yusuf itu dijual? Ke Mesir. Bersama siapa Yusuf itu di Mesir? Lalu bagaimana keadaan abang-abangnya yang berada di Palestina itu? Lalu seperti apa pula kehidupan Nabi Yakub di Palestina? Kapan munculnya Yahudi ini? Kemudian berapa lama jaraknya antara Bani Israel, keturunan pertama Yakub ini dengan Nabi Musa alaihi salam? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita sambung di 2 pertemuan yang akan datang. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, karena pembahasan tentang Yahudi ini panjang. Artinya sampai di sini istilah Yahudi belum kita temukan. Baik, ada yang bertanya silakan. Tak ada berarti paham semua berarti. Oh, silakan Mbak. Tolong mic-nya Ustaz. Baik. Baik, referensinya. Yang pertama, referensi. 1. Al-Bidayah wa Nihayah. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Yang kedua, At-Ta'rif wal I'lam. Abul Qasim As-Suhaili. Yang ketiga, Banu Israel
Penulisnya Muhammad Bayumi Mahron. Ini Pak referensinya Pak. Silakan Bapak baca di buku ini. Semuanya berbahasa Arab. Tak ada terjemahannya. Mungkin ini ada terjemahannya mungkin Pak. Sebab karya Imam Ibnu Katsir ini banyak diterjemahkan. Cari yang ini, beli jilid yang pertama. Jilid yang pertama, tengok nanti kisahnya mulai dari Nabi Nuh. Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Soleh, nanti masuk ke Ibrahim. Ibrahim ini panjang ceritanya, penyembelihan dengan Ismail di Baitul Maqdis. Saya yakin ini ada terjemahannya. Nanti masuk ke kisah Yakub. Kalau Bapak Ibu baca, Bapak Ibu akan temukan yang saya jelaskan ini. Nah ini. Tapi yang lebih bagus memang rujuk ke bahasa Arab langsung. Bukan Arab Melayu, Arab asli. Oke, kira-kira begitu Pak. Oke, baik. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya Ustaz, jadi tentang keturunan Nabi Ibrahim ini tadi Ustaz. Jadi bangsa Melayu yang mendiami wilayah Kepulauan Indonesia, baik. Malaysia, itu asalnya dari mana Ustaz? Baik. Nah, menarik pertanyaannya. Ada ulama yang menduga keturunan daripada bangsa Melayu yang dulu bangsa Jawi namanya. Jawi itu Jawa. Jawa itu bukan yang 3 provinsi sekarang. Asia itu disebut dengan Jawi, orang Jawa. Yaitu keturunan daripada Qanturah. Jadi istri Nabi Ibrahim dari 4. Sarah, Hajar, Qanturah binti Yaqtan, dan Hajun binti Al-Amim. Nah, keturunan orang Melayu, orang Jawi, orang Asia, yang menurut sebagian ulama adalah keturunan daripada Qanturah ini. Ada beranak pinaknya. Itu bisa kita tengok di dalam buku yang berjudul Nasab. Karena ulama dulu itu Bapak Ibu ada yang menulis ulama hadis. Ada ulama nasab yang khusus mengkaji nasab saja. Nah, salah satunya yang berbahas tentang nasab itu At-Ta'rif wal I'lam fima ubiha fil Qur'anil Karim, Abdul Qasim As-Suhaili. Itu jelas sekali nasab-nasab tersebutkan. Termasuk nasabnya Fir'aun, nasabnya Harun, nasabnya semua nasab-nasab yang nama-nama yang disebutkan di Al-Quran, nasabnya terhubung kepada Nabi Nuh alaihi salam. Karena keturunan manusia hari ini dari Nuh ini. Dari Nuh ini keturunan paling besar pada umumnya. Kemudian nanti dari Ibrahim berpencar-pencar. Baik Bapak Ibu, mana anak Nabi Ishak? Pada saya hapus tadi. Is ini nanti di kemudian hari orang Islam akan gencatan senjata dengan orang Eropa di akhir zaman. Kata Rasulullah dari Auf bin Malik, "U'dud sitan baina yadi sa'ah." Hitunglah oleh kalian 6 perkara sebelum datang hari kiamat. Mauti, kematianku, banyaknya harta, banyaknya orang meninggal, fitnah yang merajalela, terbebasnya Baitul Maqdis, wa hudnatun gencatan senjata takunu bainakum wa baina bani asfar, yang terjadi antara kalian dan Bani Asfar. Asfar artinya kulitnya putih kuning, keturunan daripada Is. Anak cucu Is ini disebut Bani Asfar, anak-anak Asfar, orang berkulit putih. Sementara dari Nabi Yakub Bani Israel. Bani Israel dengan Bani Asfar di akhir zaman akan terjadi gencatan senjata. Nah, sebelum terjadi perang besar namanya perang Armageddon, perang akhir zaman, al-malhamatu al-kubra. Itu Pak. Baik. Ada lagi? Kita belum masuk Zionis ya Pak ya. Baik. Ustaz sekalian Ustaz, bangsa di dunia ini kan nggak banyak Ustaz. Bangsa Cina, bangsa India, Melayu. Pengen tahu Ustaz, silsilah ke atasnya Ustaz. Baik. Bangsa Cina itu panjang itu Pak. Tak selesai seminggu tuh. Intinya suatu saat akan kita bahas nanti ya bangsa itu. Intinya orang Asia dari keturunan Yafis. Nah, Yafis ini keturunan orang Asia, Turki dan ke bawahnya itu. Sampai ke orang Melayu sebagiannya. Kemudian keturunan Nabi Ibrahim tadi, mana dia? Sudah saya hapus di bagian sini. Itu keturunan orang Melayu. Termasuk orang Cina. Makanya orang Asia itu agak mirip-mirip kulitnya. Itu panjang ceritanya Pak. Ya, mudah-mudahan satu saat bisa kita jelaskan tentang nasab-nasab ini. Karena fokus kita tentang Yahudi.
Supaya kita tak pecah fokus nanti Yahudi, Israel, Zionis dan ahli kitab. Oke, baik kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, alhamdulillah paham semua insya-Allah. Insya-Allah taala. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kalau bisa ini tidak dihapus ya supaya 2 minggu lagi. Hah? Iya betul juga. Difoto aja dulu. Biasanya saya pakai slide biasanya, karena saya buatkan slide-nya. Tapi tak apa-apa, lebih nyaman pakai papan tulis. Jadi enak bicara. Tak apa-apa. Kan Bapak Ibu masih ingat kan nama-nama ini? Oh, insya Allah ingat. Saya juga ingat. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.